saya akan mewawancarai narasumber. Nama saya Chandra Melia Sari Putri Udanti, bisa dipanggil Chandra. Kesibukannya sekarang apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Kalau kesibukannya sekarang aku lagi mengelola bisnis keluarga. Ini ya bisnis produksi aksesoris dekorasi. Selain produksi juga persewaan juga sih. Oke. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih Mbak, dulu itu kuliah di mana, lalu masuknya itu lewat jalur apa? Kalau aku dulu kuliah di manajemen UGM, masuknya FEB ya, berarti Fakultas Ekonomi. Dulu aku masuknya lewat jalur SNMPTN. Terus alasannya Mbak milih jurusan manajemen itu apa ya? Sebenarnya dulu tuh aku pengennya nggak di manajemen sih. Awalnya aku pengen di pariwisata apa di geografi. Soalnya aku kan suka alam, suka jalan-jalan gitu. Nah, tapi karena nggak boleh sama orang tua waktu itu, akhirnya pindah ke manajemen. Soalnya waktu itu kayak ada guru yang bilang kalau ke manajemen tuh kamu bisa kemana aja gitu, terus bisa ngembangin bisnis orang tua juga gitu. Jadi ya udah akhirnya tertarik untuk ambil jurusan itu. Kemudian di manajemen itu apa saja sih Mbak yang Mbak pelajari itu? Banyak sih, sebenarnya kan manajemen adalah bagian Fakultas Ekonomi ya. Jadi di sana kita belajar tentang ekonomi juga, tentang akuntansi juga, terus tentang pemasaran, tentang market, tentang pemasaran, tentang HR, tentang banyak hal pokoknya. Tapi karena aku fokusnya di manajemen SDM, di semester 5 ke atas aku ambil yang fokus ke pelajaran SDM. Kemudian selanjutnya Mbak pernah mengikuti organisasi apa aja sih di kampus itu? Karena aku basicnya orangnya senang jalan-jalan ya, dan buat menghindari menghilangkan kesepanengan saat kuliah, aku waktu itu ikut organisasi pencinta alam. Jadi di situ aku bisa jalan-jalan gratis, sekaligus juga bisa belajar organisasi juga. Kalau boleh tahu menurut Mbak itu pentingnya organisasi buat mahasiswa itu apa ya Mbak? Penting banget sih, ada beberapa poin yang aku tangkap. Yang pertama adalah di organisasi kita bisa belajar tentang kerjasama atau teamwork. Kan di sana kita ketemu banyak orang. Terus selain itu kita juga bisa membangun relasi yang mungkin nanti kalau kita udah kerja itu dapat bermanfaat untuk diri kita. Lalu di sana kita juga bisa belajar hal terkait administrasi, misal bikin proposal, bikin LPJ, yang itu kemungkinan besar akan digunakan di dunia kerja. Selain itu untuk melatih kepemimpinan, melatih survival, itu juga bagus banget ketika kita ikut organisasi. Jadi gitu ya Mbak. Selanjutnya setelah lulus kuliah, pekerjaan apa aja yang Mbak pernah coba? Waktu itu sebenarnya dari kuliah aku udah sering kayak ikut magang-magang atau apa ya. Misal dulu aku sempat jadi asisten dosen kayak gitu. Terus aku juga pernah ikut di bagian administrasi di MDMC itu, kayak Muhammadiyah Assistant Management Center waktu itu. Terus abis aku lulus, aku nyoba beberapa hal sih. Dulu pernah jadi tour guide, freelance tour guide itu. Awalnya ya aku sendiri gitu, misal di festival kopi atau apa. Terus sempat hampir setengah tahun lebih bergabung sama Via Tour and Travel dulu buat nganterin turis-turis asing sih, terutama buat tur di Jogja dan luar Jogja. Terus habis itu aku dulu sebenarnya pernah ambil PCPM-BI, itu salah satu program buat perekrutan pegawai BI. Tapi waktu itu aku milih resign karena emang mungkin itu bukan passion aku di situ. Nah sekarang habis itu aku pulang ke sini buat ikut mengelola bisnis di rumah. Terus selain itu misal lagi agak free waktunya, aku juga ngambil kerjaan-kerjaan lain. Misal kemarin ikut mitra BPS, atau kemarin juga ikut bantuin MDMC lagi buat bikin voucher keuangan dan lain-lain. Jadi Mbak walaupun kuliah di jurusan manajemen, tapi Mbak masih tetap berkecimpung di dunia pariwisata gitu ya Mbak? Untuk sekarang mungkin lagi enggak ya, tapi sebenarnya bisa aja. Soalnya kan ilmu manajemen itu kan luas. Jadi misal nih di tour guide kemarin, aku intinya memanage para turis ini untuk melakukan tour. Jadi tetap kepake gitu. Kemudian sekarang pekerjaan yang sedang Mbak lakukan apa?
Ya, ini tadi salah satunya membuat produk dekorasi dan juga persewaan dekorasi. Ini ada beberapa contoh produknya. Ini ada kayak kerajinan lampu ya. Ini yang awal banget nih, produk awalnya kayak gini, terus sekarang berkembang jadi ada ukiran, ada dekorasi persewaan dekorasi untuk pernikahan dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, apa usaha di bidang dekorasi ini sudah berapa lama ya? Udah sejak tahun 2014-an sih, jadi udah hampir 9 tahunan mungkin, jalan 9 tahun. Oh, jadi itu saat Mbak kuliah ya? Iya, enggak, SMA akhir, sekitar Ya, SMA. mau kuliah lah. Iya bener. Kemudian kenapa sih Mbak milih pekerjaan yang sekarang ini? Kenapa ya? Mungkin karena setelah sekian lama, kalau di usia kita bilangnya biasanya proses pencarian jati diri gitu ya. Jadi setelah sekian lama aku nyobain berbagai hal, itu aku ngerasa mungkin passionku emang di sini sih, maksudnya di dunia bisnis. Soalnya menurutku yang satu itu fleksibel, jadi kan aku suka hal-hal yang fleksibel. Nah di situ bisnis itu menurutku fleksibel, terus kayak mungkin aku lebih dapat ilmu manajemennya, bisa aku terapin di situ gitu. Selanjutnya apa ya, mungkin motivasi Mbak Chandra ini untuk bisa bertahan di pekerjaan yang sekarang ini apa? Sebenarnya apa ya, menurutku ya, kalau untuk UMKM jenis ini, kenapa aku milih UMKM, karena di satu sisi selain untuk penghasilan, kita juga bisa sharing ke orang-orang. Jadi kan di sini kebanyakan karyawan-karyawan yang di usaha ini itu berasal dari orang-orang sekitar rumah. Itu mereka tuh ada yang dulu tuh anak yatim gitu misal, terus ada anak-anak remaja sih ya kebanyakan, ada yang misal merawat kakaknya yang lagi sakit, terus ada juga dulu yang lagi merawat ibunya yang lagi stroke, dan mereka rata-rata ya butuh pekerjaan gitu. Jadi kalau bisa kita emang merekrut orang-orang di sekitar yang emang lagi butuh pekerjaan gitu. Jadi selain untuk penghasilan, kita juga senang karena kita juga membantu orang sekitar gitu secara tidak langsung ya, seperti itu. Oh, jadi ini pekerjaan ya mungkin bermanfaat sekali ya Mbak? Benar. Jadi ya apa ya? Ya kalau dibilang mau ngembangin ya pengen, karena ya itu tadi buat kita bermanfaat, buat orang-orang sekitar juga bermanfaat. Kemudian Mbak, ini kembali lagi ke terkait kuliah ya Mbak. Jadi dulu kan Mbak keterima di PTN di mana tadi, Universitas Gadjah Mada ya Mbak? Iya, Universitas Gadjah Mada. Mungkin Mbak bisa memberikan tips untuk ya agar bisa masuk di universitas itu seperti apa? Apalagi ini kan udah mau penerimaan lagi ya Mbak, jalan baru ini. Iya. Untuk tipsnya ya mungkin yang pasti adik-adik harus rajin belajar dan melakukan kemampuannya sebisa mungkin sih, dan yakin aja kalau adik-adik bisa semuanya. Sebenarnya kunci utama yaitu tadi belajar dan keyakinan, optimisme itu tadi. Jadi mumpung masih ada waktu nih dari sekarang, pilih dulu jurusannya apa, fokus ke situ, terus belajar, tingkatkan kemampuannya, terus coba latihan soal dan lain-lain, terus jangan lupa minta doa kedua orang tua itu. Oh iya, doa itu terutama penting ya Mbak. Iya bener banget. Hanya ya enggak, terkadang usaha tapi kalau nggak diseimbangi dengan doa ya mungkin bisa jadi sia-sia ya. Betul banget, setuju. Oke. Ya udah, mungkin itu saja Mbak wawancaranya. Terima kasih telah mau diwawancarai. Oke, siap. Ya, sama-sama.